Halo semuanya, kembali lagi di episode terbaru dari... Ini apa? Kebanyakan mak nih. Kembali lagi di Markicot, mari kita ngebacot. Nah, di episode kali ini teman-teman, seperti... Jeda biasakan. Oke. Kembali lagi di Markicot, mari kita ngebacot. Nah, di episode kali ini teman-teman, kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya sudah lama banget ada di benakku dan menjamur di otakku gitu. Seperti yang kalian bisa lihat, judulnya adalah Popularity versus Everything. Nah, Popularity versus Everything ini tuh sangat banget aku mulai fokus aku pikirkan setelah selesai Idol kemarin. Karena dalam memulai sebuah karir tuh banyak orang-orang yang bingung apakah dia mau idealis atau dia mau mementingkan yang penting lagu gue didengerin orang, yang penting film gue ditonton orang, yang penting produk gue dipakai sama orang dan meninggalkan idealisme itu. Tapi ada juga orang-orang yang memang dengan sangat pintar dan cerdas mencari titik tengah di mana dia tetap bisa idealis dan memenuhi keinginan pasar gitu. Dan ada juga yang memang pure luck atau hoki, memang idealisme mereka tiba-tiba disukai sama pasar gitu. Nah, aku akan mengangkat beberapa topik yang terkait dengan si Popularity versus Everything ini yang akhir-akhir ini banyak banget menyita perhatian masyarakat Indonesia tentunya dan juga menyita perhatian aku. Yang pertama, jadi selama di Idol kemarin itu kita kan dianjurkan untuk menyanyikan lagu-lagu yang memang lagi di top chart atau memang lagi hits di Indonesia. Nah, salah satunya adalah lagu-lagu BTS. Jadi kalau misalnya teman-teman semua belum tahu atau teman-teman semua bukan dari anggota ARMY itu panjangannya apa sih? Anak remaja masa kini. Pasrah. Ayo ARMY BTS serang Sofia sekarang. Jadi BTS itu tuh dalam beberapa tahun kebelakang dia udah punya 3 number one hits di Billboard 100. Dimana itu tuh kayak internasional gitu kan. Maksudnya semua negara mengakui chart itu. Dan berarti semua negara pun mendengarkan lagu itu. Lagu-lagunya tuh ada kayak Dynamite. Kenapa ini jadi kayak ini ya, baca music chart. Terus ada Life Goes On, itu gue belum pernah dengar sejujurnya, sama Butter. Nah, tapi banyak orang yang mulai menghardik BTS ini waktu mereka itu mendapatkan privilege untuk nggak ikut wajib militer, di mana wajib militer itu tuh ya dari namanya itu wajib ya untuk dilakukan oleh semua pria yang sudah cukup usianya untuk melakukan pelatihan militer. Sorry teman-teman, ternyata ada update terbaru dari Raka Purwana. Ternyata teman-teman dari BTS ini, cila teman-teman. Jadi Hyung ini semuanya mereka tetap akan melakukan wajib militer, cuman dipospon 2 tahun. Jadi seharusnya dari 28 tahun ya Rak. Jadi mereka masuk ke wajib militer itu 30 tahun. Di umur ke 30 tahun. Jadi mereka 2022 nanti katanya akan berbareng-bareng simultaneously mengikuti wajib militer. Gue aja yang bukan ARMY, gue juga sedih karena pasti kita akan kehilangan sosok BTS ini, sosok boyband Korea yang kayak melejit banget beberapa tahun kebelakang ini. Aku mendoakan supaya mereka tetap bisa berkarya setelah wajib militer mereka selesai gitu. Cuman pendapat aku adalah sah-sah aja. Toh mereka tetap akan melakukan dan memenuhi hak mereka sebagai seorang warga negara, seorang sipil yang taat akan hukum yang berlaku di negaranya. Walaupun ditunda 2 tahun. Tapi kan mereka punya reason yang jelas kenapa mereka harus menunda 2 tahun. Karena menurut aku kalau dari sisi show business juga ini adalah momen-momen dimana mereka sedang naik-naiknya nih gitu. Akan sangat sayang kalau misalnya momentum itu tidak diambil dan dimaksimasi secara optimal kalau misalnya mereka harus terpotong dengan wajib militer gitu. Jadi ya apapun yang terjadi aku harap karir mereka bisa tetap bagus gitu. Kesimpulannya kalau di kasus ini berarti BTS itu tidak memanfaatkan popularity-nya mereka untuk meninggalkan hak mereka sebagai seorang warga negara gitu. Jadi popularity ya di musik, tapi pada akhirnya mereka tetap adalah 7 orang warga negara Korea Selatan yang baik gitu. Nah, kalau tadi BTS kan sukses nih dengan idealismenya mereka, dengan aliran K-pop menjual musik yang nampaknya tuh selalu bisa jadi hits dan nomor 1 di Billboard. Ada kalanya beberapa artis yang memang dia choose to be idealist tapi tanpa memikirkan reaksi orang sama lagu-lagu mereka. Bahkan fandom-fandomnya tuh bisa jadi sampai protes sama artis itu sendiri untuk keluarin kayak lagu yang kita mau gitu. Kita coba lihat ke Agnes ya, Agnes Mo. Jadi Agnes Mo itu kan seperti yang kita tahu sudah melakukan genre shifting dari yang dulu dia terkenal dengan lagu-lagu balladnya waktu dia masih fokus
fokus berkarya di Indonesia sampai dia itu hijrah ke Amerika, berusaha untuk melakukan karirnya secara internasional. Dia udah collab sama T.I, udah collab sama Timbaland, udah pernah collab sama Chris Brown, udah pernah collab sama beberapa artis internasional, bahkan dia masuk di video klipnya Stallion, Megan Thee Stallion. Itu sesuatu hal yang kayak kalau misalnya kita lihat satu-satu, ya udah she already made it untuk punya karir internasional. Tapi banyak banget orang yang bilang Agnes Mo ini gagal go internasional karena parameter orang Indonesia adalah kalau go internasional harus followersnya melejit, harus punya lagu di top chart internasional, harus temenan sama banyak artis internasional gitu. Padahal menurut aku untuk bisa ngerilis lagu dan kolaborasi sama musisi-musisi internasional aja sudah bisa dikatakan bahwa kita punya karir yang dapat diakui secara internationally gitu. Nih kita lihat teman-teman, lagu-lagu Agnes belakangan ini memang nggak ada yang mellow, memang nggak ada yang sesuai banget sama selera orang Indonesia. Setelah didengerin satu-satu, aku tuh suka banget sama beberapa lagu dia. Jadi beberapa lagu dia nih ya, kalau misalnya kita lihat di Spotify, 5 lagu dia dengan yang paling populer itu ada satu F You Love Song yang tadi aku suka banget, itu baru banget keluar. Yang kedua Promises, itu juga aku suka. Yang ketiga Overdose. Dari sisi number of streamsnya dia bisa nyampe 19 juta, which is itu kalau misalnya di Spotify itu bukan angka yang sangat mudah untuk didapatkan gitu. Karena banyak banget lagu-lagu di Indonesia yang kita kenal, yang viral, bahkan belum sampai di angka 19 juta ini. Kolaborasi dia sama Chris Brown ini sebenarnya diterima-terima aja sama orang gitu. Cuman mungkin kenapa orang tuh bilang dia terlalu idealis atau mungkin lagu dia kurang naik karena ekspektasi orang itu untuk si Mbak Agnes ini mengeluarkan lagu-lagu seperti dulu kayak Rindu, terus Matahariku dan lain-lain yang memang lagu-lagu balladnya dia emang oke banget. Tapi aku pun harus memberikan props gitu bahwa dia sangat enak untuk bikin lagu upbeat yang bener-bener R&B, yang bener-bener urban juga. Jadi kayak Agnes Mo ini adalah salah satu contoh di mana dia tidak mementingkan selera pasar. Mungkin dia mementingkan selera pasar tapi dia tetap memperjuangkan idealismenya dia gitu. Jadi dia mencari titik tengahnya di mana gitu. Pastinya di semua karya itu teman-teman ada pro kontra. Ada yang gak suka dan ada yang suka dengan alasan yang berbeda-beda gitu ya. Tapi untuk menurut gua, kalau sudah di level Agnes Mo, seorang musisi atau seorang seniman itu bisa lagi untuk tidak terlalu memikirkan atau stres dengan tuntutan masyarakat, tapi benar-benar mengeluarkan karya memang sesuai dengan isi hatinya, sesuai dengan apa yang dia mau keluarkan, sesuai dengan kondisi hati dia saat itu gitu. Karena selera musik orang-orang juga berbeda-beda. Mungkin dulu si Mbak Agnes ini memang suka dengerin lagu mellow Indonesia, tapi begitu dia beranjak dewasa mungkin dia jatuh cinta dengan R&B, dia jatuh cinta dengan urban song, jadi dia membuat karya yang kayak gitu. Kayak ini, Afgan contohnya. Dulu Afgan kan terkenal dengan lagu-lagu mellow dia. Kalau menurut gue ya, dia udah rebranding dengan sangat keren, dan sekarang album dia yang baru yang Wallflower itu tuh udah versi barunya Afgan. Jadi musisi itu berevolusi, karya mereka juga berevolusi. Jadi keren banget Agnes. No offense. Nah, kita beralih ke musisi lain. Tadi kan sudah BTS, Agnes Mo, yang kita bahas tentang apakah mereka berkarya untuk popularitas atau enggak. Nah, kalau misalnya artis yang sedang hangat kita perbincangkan, ya kayak Wen Pamungkas set gitu ya. Ini Pamungkas. Nah, Pamungkas aja teman-teman. Aku inget banget dulu aku nonton Pamungkas di Bandung, di sebuah acara malam-malam. Itu masih sepi. Dan aku tidak menemukan perbedaan antara showmanship dia dulu sama sekarang. Karena dari dulu, menurut aku dia salah satu artis yang memang purely berkarya untuk mengeluarkan musik, bukan untuk dikenal orang. Maksudnya kita pengen juga dikenal orang, cuman itu bukan menjadi tujuan utama atau drive kita untuk bermusik. Kalau menurut aku Pamungkas itu memang mengeluarkan musik karena dia pengen bermusik. Dia memang seniman, pure seniman. Nah, kalau kita ngomongin To The Bone, kalau ada pertanyaan, terus kenapa dong To The Bone bisa viral? Berarti dia kan akhirnya bisa menciptakan lagu yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. To The Bone aja itu diciptakan atau rilis tahun 2019 kalau aku nggak salah. Kita cari. 2019 kan? 2019, dan itu baru hits tahun 2020 akhir sampai 2021. Berarti menurut aku viralness itu atau kemungkinan untuk suatu karya menjadi viral itu nggak bisa diprediksi teman-teman. Bahkan kalau misalnya kita berpikir ya, gue ngeluarin karya ini kayak bakal viral deh, belum tentu viral juga. Karena viral itu menurut aku sesuatu yang harus terjadi secara organik. Semakin kita berusaha untuk mengalter suatu karya dengan harapan ini jadi viral, semakin itu tidak bisa menjadi viral. Jadi untuk To The Bone sendiri, dia itu sangat organik proses pembuatannya. Jadi kalau bisa aku baca ya dari cerita-cerita dia dan aku tonton, dia bikin To The Bone ini terinspirasi pertama kali waktu dia di Bali. Dia lagi liburan di Bali, dan aku tahu waktu itu kalau nggak salah dia ke Bali lagi ingin menyendiri untuk bikin lagu. Jadi dia kalau nggak salah dia tuh sering banget trip pakai mobil, jalan darat kemanapun yang dia mau untuk cari inspirasi dan menyendiri untuk bikin lagu. Nah, salah satunya waktu dia ke Bali ini, dia bikin To The Bone terinspirasi dari kata-kata body and soul. Body and soul itu kan ada tuh di pinggiran jalan mana ya di Bali?
di Legian apa di deket Kuta, aku nggak tahu di mana, tapi aku pernah melihat toko itu Body and Soul. Terus dia terinspirasi sini sama nama toko itu Body and Soul. Kayaknya bagus nih kalau gue bikin lagu. Dan dia termotivasi karena waktu itu dia lagi menyusun albumnya dia yang namanya Flying Solo deh kalau nggak salah. Bentar ya. Flying Solo nggak sih? Itu album Flying Solo nggak sih? Flying Solo tahu. Iya, To The Bone tuh Flying Solo. Si Pamungkas ini katanya dulu mikir bahwa gue tuh butuh lagu cinta, lagu yang bisa didengerin orang saat lagi jatuh cintanya sama orang di album gue ini. Jadi justru dengan adanya To The Bone ini, dia tadinya tidak memproyeksikan ini untuk menjadi lagu viralnya dia, lagu yang bisa mendongkrak popularity-nya dia, untuk lagu yang bisa menjadi viral atau diperdengarkan sama semua khalayak Indonesia seperti sekarang ini, tapi justru sebagai sebuah lagu pelengkap. Nah, hubungannya kehadiran Pamungkas ini dengan popularity versus everything adalah aku sangat respect dengan Pamungkas yang statementnya dia bilang gue tetap jamet, atau misalnya sincerely your jamet boy gitu misalnya. Jadi dia tidak melupakan bahwa jati diri dia adalah Pamungkas, sama seperti sebelum To The Bone ini viral. Karena sebenarnya lagu-lagu Pamungkas pun sebelum To The Bone viral dibilang kayak lagunya aneh atau misalnya tidak terlalu friendly untuk kuping Indonesia. Karena memang kiblat-kiblat dia adalah musik-musik The Beatles, musik-musik British ya, karena dia sangat suka The Beatles juga nih si Mas Pam ini. Tapi kenapa sekarang To The Bone bisa viral? Berarti sebenarnya menurut aku selera musik itu adalah sesuatu hal yang dinamis. Jadi seiring berjalannya waktu pasti orang pun akan berevolusi, seniman berevolusi, pendengar musik pun akan berevolusi. Seleranya masing-masing akan bergerak sesuai dengan ya alam ini membawa kita kemana gitu. Jadi menurut aku sah-sah aja kalau misalnya kita sekarang sebagai musisi baru mau mengeluarkan lagu yang kita kurang yakin nih orang Indonesia akan bisa terima, atau kita kurang yakin akan friendly di telinga orang-orang yang akan mendengarkan musik kita. Tapi nggak usah takut. Ini aku sekaligus meyakinkan diriku sendiri. Karena kita menurut aku untuk mengedepankan popularity saat kita mau berkarya itu akan menjadi suatu hal yang toksik. Tapi kalau kita mau ngomongin strategi, kita harus bisa mengedepankan idealisme kita dengan mempertimbangkan keinginan pasar. Gitu teman-teman. Jadi aku sangat respect dengan Mas Pam yang dia stay true to himself, even though dia sudah terkenal banget sekarang. Dan followersnya sudah mau mencapai 1 juta. Keren banget di Instagram. Jadi keren banget di Instagram. Menurut gue berbusa deh. Iya nih butuh sponsor, gak ada minum ini. Di mana cangkir-cangkir ini? Harus banget bunga ya sob. Ya ini jadi bunga ini akan diganti dengan suatu brand yang diharapkan akan bisa masuk ya teman-teman. Untuk menyokong produktivitas kita dalam membuat konten-konten YouTube gitu. Nah, teman-teman terima kasih sudah mendengarkan Market Chat episode kali ini. Aku harap ini bisa menjadi enlightenment lah untuk kalian dan jadi bahan diskusi juga. Dan bisa menjadi motivasi kita semua untuk membaca berita. Karena aku tidak akan tahu berita-berita ini secara mendalam ini kalau misalnya satu, bukan Raka yang kasih artikelnya. Dua, kalau aku tidak mau bikin Market Chat episode ini. Jadi kita itu sebagai anak muda juga harus peka dengan lingkungan. Jangan asal komen aja, kita harus baca dulu. Nih di mana nih asal usul berita ini tuh dari mana. Jangan asal langsung protes, jangan asal langsung komen, karena kita harus menggunakan jari jemari kita secerdas akal budi yang sudah dikasih sama Tuhan. Kalau kita dikasih kecerdasan, jari jemari kita juga harus cerdas, teman-teman. Gitu. Dan kalau kalian berbeda pendapat dengan aku in any ways dari semua topik yang tadi aku bicarakan, feel free untuk menunjukkan opini kalian, karena aku pengen channel YouTube ini menjadi tempat kalian bisa bebas bersuara dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang sopan. Dan ingat lagi bahwa ini adalah opini aku sebagai satu biji rakyat Indonesia gitu. Pastinya aku yakin banyak teman-teman yang berbeda pendapat gitu ya. Terima kasih semuanya. Aku harap kalian sehat-sehat semua. Aku harap kalian produktif. Aku harap kalian menjaga protokol kesehatan yang baik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam damai, salam olahraga, salam sehat semuanya. Salam Nikita Geng, Nikita Geng, Nikita Geng, Nikita Geng.